Majunya Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres mendampingi Prabowo dinilai sebagai bentuk politik dinasti yang tengah dijalankan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bagi sebagian warga ataupun orang sebagai langkah memuluskan posisi Gibran sebagai bakal calon wakil presiden. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif. Presiden Joko Widodo merestui dan mendoakan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebagai presiden, Jokowi mengaku tak ingin ikut campur dengan dinamika yang terjadi di dalam partai politik dan koalisi. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi keputusan semuanya karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak-anak kita. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui, dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies, begitu? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Majunya Gibran di Pilpres memang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Di sidang putusan gugatan batas maksimal usia 70 tahun Capres-Cawapres, MK menolak seluruh gugatan pemohon yang jika dikabulkan bisa menjaga langkah pencalonan bakal Capres Prabowo Subianto. Di sidang pun sempat muncul interupsi dari pihak pemohon. Perkara 102. Mohon izin bicara sebentar sebelum dibacakan terkait dengan putusan perkara 102 yang mulia. Ya, apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setelah kita ketahui bersama terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nanti sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja yang mulia. Lah. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan yang mulia. Jadi kami mohon yang mulia. Tunggu pembacaan putusan, ya. Dengarkan dulu, ya. Baik yang mulia, terima kasih. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Tudingan itu jelas dibantah Ketua MK Anwar Usman. Terkait dengan pertanyaan rekan-rekan ataupun berita yang sudah begitu luas, luar biasa. Masalah konflik, kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU garis datar 1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menjawab soal tudingan dinasti politik yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo usai Gibran diusung sebagai cawapres. Prabowo bilang tidak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi untuk negara. Ya, saya terlalu tua, Gibran terlalu muda, ini itu, ya ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif. Litbang Kompas menggelar survei tentang dinasti politik Joko Widodo. Sebanyak 60,7% responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024 sebagai bentuk politik dinasti. Sementara 24,7% lainnya
menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6% responden menyatakan tidak tahu. Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto bisa menjadi batu sandungan di kemudian hari. Dugaan konflik kepentingan antara Gibran dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah hal yang tak bisa dihindarkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan pamannya Gibran, Ketua MK, itu masih akan terus menjabat tuh. Sampai tahun depan juga masih menjabat. Jadi tentu saja tidak bisa dihindarkan nanti ketika masyarakat punya kecemasan yang sangat tinggi. Bahwa lagi-lagi apabila nanti di ujung ya, misalnya 2 putaran begitu, kalau misalnya 3 kan pasti ada 2 putaran ya. Nah putaran kedua misalnya mereka masuk dan kemudian ada sengketa hasil, ya tidak bisa disalahkan kalau kita semua menduga, wah ini nanti pakai lagi nih pamannya. Karena ternyata sudah efektif untuk bulan ini begitu. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Laporan itu terkait dugaan tindak pidana polisi dan nepotisme saat menangani uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait syarat batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Meski menuai pro dan kontra lewat jalur Mahkamah Konstitusi, akhirnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dipinang bakal capres Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya. Dalam Pilpres nanti, Gibran tentunya bakal berhadapan dengan PDI Perjuangan yang sebelumnya telah memilih Ganjar Mahfud sebagai bakal capres dan cawapres. PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung dirinya menjadi orang nomor 1 di kota Solo. Tim Liputan, Kompas TV.